Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Albara dari kelas 4 PGJB akan menjelaskan tema 17 tentang kesalahan dan bias pada GPS. Sebelumnya saya akan mendefinisikan apa itu GPS. Global Positioning System atau GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapan. Selanjutnya, kesalahan dan bias pada GPS. Pengukuran pada GPS dipengaruhi oleh beberapa jenis kesalahan yang acak dan bias. Kesalahan ini dapat diklasifikasikan sebagaimana keduanya berasal di satelit, yang berasal pada penerima dan yang disebabkan oleh propagasi sinyal. Selain efek dari kesalahan ini, akurasi posisi GPS dipengaruhi oleh lokasi biometris dan satelit GPS seperti yang terlihat oleh receiver. Berikut adalah beberapa kesalahan dan bias pada GPS. Untuk yang pertama itu kesalahan epihermis GPS. Pemodelan gaya yang bekerja pada satelit GPS secara umum tidak akan sempurna, yang menyebabkan beberapa kesalahan dalam perkiraan satelit dikenal sebagai kesalahan epihermis. Secara jumlah, kesalahan epimeris biasanya di antara 2 meter sampai 5 meter dan dapat hingga mencapai 50 meter di bawah selective availability. Selanjutnya, itu kesalahan multipad. Multipad adalah sumber kesalahan besar baik dari pengukuran dan carrier phase. Kesalahan multipad terjadi ketika sinyal GPS datang menuju antena receiver melalui jalur yang berbeda. Jalur itu dan sinyal yang terpantul dari objek di sekitar antena receiver. Salah satu cara untuk mengurangi kesalahan multipad adalah dengan penentuan lokasi pengukuran yang minim obstruksi. Selanjutnya adalah bias ionospheric. Bias ionospheric merupakan bagian dari lapisan atas atmosfer di mana terdapat sejumlah elektron dan ion bebas yang mempengaruhi perambatan gelombang radio. Sinyal di GPS memancarkan sinyalnya ke receiver melalui ionosfer. Akibat ion-ion tersebut akan mempengaruhi propagasi sinyal satelit, terutama pada kecepatan sinyal. Untuk mereduksi kesalahan bias ionosfer, hal-hal yang dilakukan adalah: 1. Menggunakan data GPS dari 2 frekuensi. 2. Melakukan pengurangan differencing data pengamatan. Melakukan pengamatan pada pagi atau malam hari. Menggunakan model ionosfer. Dan yang terakhir, menggunakan parameter koreksi yang dikedepankan oleh sistem wide area differential GPS. Dan selanjutnya, bias tropospheric. Sinyal dari satelit GPS untuk sampai ke antena harus melalui lapisan troposfer, yaitu lapisan atmosfer netral yang berbatasan dengan permukaan bumi, di mana temperatur menurun dengan membesarkan ketinggian. Lapisan troposfer mempunyai ketebalan sekitar 9-16 km, tergantung dengan tempat dan waktu. Ketika melalui troposfer, sinyal GPS akan mengalami refraksi yang menyebabkan perubahan pada kecepatan arah sinyal GPS. Efek utama dari troposfer berpengaruh pada kecepatan atau dengan kata lain terhadap hasil pengukuran jarak. Selanjutnya adalah cycle clips. Cycle clips merupakan ketidakkontinuan dalam jumlah gelombang penuh dari fase gelombang pembawa yang diamati, karena sinyal ke receiver terputus pada saat pengamatan sinyal. Jika dilakukan plotting, data dan pengamatan fase terhadap waktu, maka cycle clip dapat dideteksi dari terdapatnya loncatan mendadak kurva grafik. Dalam proses pengolahan data untuk perhitungan posis, pengoreksian cycle clips bisa dilakukan sebagai suatu proses tersendiri sebelum proses estimasi posisi, ataupun secara terpadu dengan proses pengestimasian posisi. Selanjutnya adalah selective availability. Selective availability merupakan metode yang pernah diaplikasikan untuk memproteksi ketelitian posisi absolut secara real time yang tinggi dari GPS hanya untuk pihak militer Amerika Serikat dan pihak-pihak yang berwenang. Tetapi sejak 2 Mei 2000, kebijakan selective availability sudah dinonaktifkan. Yang ketujuh adalah anti-spoofing. Anti-spoofing merupakan suatu kebijakan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di mana kode P dari sinyal GPS diubah menjadi kode Y yang bersifat rahasia, yang strukturnya hanya diketahui oleh pihak Amerika Serikat dan pihak-pihak yang berwenang. Dan yang terakhir adalah kesalahan jam satelit dan receiver. Jam satelit
menggunakan bahan atomik. Untuk generasi terbaru menggunakan rubidium saja. Meskipun sangat akurat, tetap saja tidak sempurna. Stabilitas jam satelit GPS berada di 1 hingga 2 bagian di 1013 selama satu periode hari. Hal ini berarti kesalahan jam satelit berada pada 8,64 hingga 17,28 nanodetik per hari dan menyebabkan jarak 2,59 meter hingga 5,18 meter. Kesalahan tersebut dapat dikurangi dengan memasukkan koreksi jam satelit dan mendiferensiasi receiver yang digunakan untuk mengukur. Itu saja penjelasan saya tentang kesalahan dan bias pada GPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.